Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil arwahi walidina wa walidikum akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wal muslimat wal arwah la ilaha wa ibadihi sholihin aynama kanu masyarakat al-ardi awariha bi bali wahliha wa biyawiha khususan amarohana masjid hidayatul ummah sabiqan wa hafizan lahiqah ya ruhil musallina fihi wal mu'takifina fihi wa dabarina alaihi wal qadimina bihaqqih wa yataqabbal hasanatihim wa yatajawaz an sayyi'atihim wa yaghfiru dhunubahum wa yataghashshawu rahimahum al-maghfirah wa yu'li darajat fil jannah wa yarfa'u fadlan fid dunya wal akhirah binati Allah sir umurah fid dunya wal akhirah wa yaftah lana abwaab ar-rahmah wa abwaab ar-ridha wa abwaab al-barakah wa abwaab as-sihah wa Allah yaqdi hawaijana wa yahsul maqasidana wa ala kulli niyyah salihah dafi'an li kulli syarr wa jalibah li kulli khair wa nawa as-sa'at as-salih bi niyatin salihah حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حضرات المحترمين والمحترمات para kiai, para asatid ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Pakis dan Kansal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Pada kesempatan yang mulia ini, monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmah hidayah inayah. Alhamdulillah terus menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengausan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah untuk Pakis dan 5 ini. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi istiqomahan kula panjenengan, keikhlasan kita untuk menghadir pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita keberkahan, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik yang terkait dengan dunia maupun di akhirat. Dan tentunya kita berharap mugi-mugi kula panjenengan sedaya keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh yang menunya, monggo dilanjut malih pertemuan Rebo malam Kamis yang lalu. Kita telah mengkaji bersama-sama ayat yang ke Kansal ya. Ayat kelima kita jadikan 2 pertemuan. Yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah. Terus di pertemuan berikutnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan.
Oke, kalau ini sudah disampaikan, jadi memang mohon pertolongan itu termasuk doa. Panjenengan donga, panjenengan berharap, harus, nek donga niku harus nang Gusti Allah. Karena doa itu salah satu ibadah. Jadi harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kepada yang lain-lainnya. Nah, terus kalau ini disampaikan bahwa boleh kita bertawasul, berperantara yang telah disepakati, boleh bertawasul dengan asma atau sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, Asmaul Husna. Itu boleh sepakat para ulama. Terus yang nomor kali bertawasul dengan amal-amal soleh panjenengan, seperti kemarin yang disampaikan ada hadis wonten tiyang tiga sing berada di gua, kemudian tertutup mulut guanya tertutup batu. Donga teng Gusti Allah supados batunya itu bergeser. Diharapkan ketika orang ini bisa keluar, bisa selamatlah dari gua tersebut. Masing-masing donga. Sing pertama nopo? Birrul walidain. Batunya bergeser. Terus yang nomor kali nopo? Seorang pimpinan ketika akan memberikan gaji dari karyawannya, ternyata karyawannya tidak ada. Wis gaji ini mau diputer sampai sukses, tambah banyak hartanya, wis wakeh baru karyawane dugi, niku diparingaken sedaya. Itu termasuk amal saya. Sing nomor tiga niki wonten si A pengen ngelamar si B. Si A pengen ngelamar si B, tapi si B nolak, keluarganya nolak. Nah terus di lain waktu si B niki wau pengen utang datang si A. Pengen utang nang si A, wong si A ini sugih. Si A tidak mau menghutangi tapi dengan syarat gini bahwa harus zina be aku. Gelem ngutangi tapi harus zina be aku. Ternyata setelah akan berzina, si A ini ada rasa takut, rasa kekhawatiran, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini buatan sios. Makanya ini dikatakan amal yang soleh. Kemudian dia berdoa kepada Allah, amal kula niki panjenengan terangi, ini kula damel tawasul. Nah, ternyata akhirnya batunya semakin bergeser. Sampai ketika orang ini terselamatkan di gua tersebut. Nah ini gua mboten napa-napa. Adapun tawasul dengan orang yang soleh, yang hidup ataupun sudah meninggal, nah ini ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan. Yang memperbolehkan dalilin apa? Kalau sampai ada. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Umar pun senajan seorang sahabat yang soleh, sahabat yang dekat dengan Allah, ketika diuji dengan musim kemarau yang panjang, justru beliau berdoa dengan bertawasul kepada paman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin disampaikan juga panjenengan pengguguran teng Wali Songo monggo asalkan duwone tetep teng Gusti Allah.
hanya bertawasul saja kepada orang-orang yang soleh. Nah, sebagian ulama tidak memperbolehkan, bahkan ngambung bahasa mereka itu ya rotok keras, dikira mereka itu penyembah kuburan. Ini penyembah kuburan. Nah, padahal ya sepintas nih adalah kamu atau memang kowe penyembah kuburan, tapi nek panjenengan tanggal gila. Ayo saat ini panjenengan nek wali songo, panjenengan nyembah kuburan boten? Hah? Oh. Ya nek penyembah kubur ya jelas tenang bisa. Makanya kemarin saya sampaikan ketika berdoa ya di depan makam ya orang yang soleh ya, yang sudah meninggal dunia, tetap boleh tembus ya. Tidak boleh panjenengan berdoa kepada makam ini. Contoh, wahai Sunan Ampel, tolong hajat-hajat kula niki panjenengan mudahkan, panjenengan realisasikan. Niki sing boten nangis. Tapi nek panjenengan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kekasihmu yang mulia Mbah Sunan Ampel, maka kabulkan hajat-hajat. Niku boten apa? Duwane Gusti Allah nggih. Ya Allah, niki ya, dengan wasilah perantara seorang yang soleh. Nah, niku mboten. Nggih monggo milih sing pundi, nggih. Jadi sekali lagi sebagian ulama mengatakan tidak boleh dikarenakan jadi wow, itu penyembah kuburan. Itu menurut versi mereka. Nggih, sampun nggih. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke 6, nggih, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina niku napa? Berikanlah kami petunjuk, berilah kami hidayah napa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang tidak belok-belok, gak bengkok-bengkok. Jadi para rawuh ingkang menu ya, di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah nasta'in kami mohon pertolongan. Nek panjenengan punya hajat, punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, nah niku duwure teng Gusti Allah. Teng Gusti Allah. Nah, kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala nerangaken dhateng kula panjenengan sedaya bahwa permohonan manusia yang paling penting, sing paling penting tidak lain adalah permohonan terkait dengan apa? Hidayah. Panjenengan wonten pangeran pengin kesehatan sing prima, monggo. Pengin rezeki sing lancar, sing kuatah, sing barokah, monggo. Panjenengan wonten pangeran supados keluarga kula jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putri soleh-solehan, monggo. Nopo yang menjadi keinginan panjenengan berdoa mohonkan kepada Allah silakan, tetapi para bapak ibu, permohonan yang paling penting adalah yang terkait dengan Allah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nopo teng mriki? Karena sebab hidayah itulah manusia tidak akan tersesat. Nek kula panjenengan hidup tanpa hidayah, Pak. Tanpa hidayah, tanpa bimbingan, tanpa petunjuk dari Allah,
Kalau panjenengan akan terasa sesat, gini apa betul? Panjenengan lunga nang Jakarta gak ngerti dalan, gak ono sing bimbing. Gak nyampe panjenengan tersesat, sunah hutan bahara. Nah ini panjenengan mohon kepada Allah supados diberi hidayah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus sing gak bengkok-bengkok. Ya. Kalau panjenengan diparing hidayah, masya Allah akan bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Budi amal sing saya, budi yang harus ditinggalkan. Datang beringi kuatah, ya. Jadi di antara nopo hidayah ini fungsinya menuju jalan ke surga, menjaga keteguhan iman. Milane sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW, senajan seorang nabi, senajan seorang rasul, tetap beliau juga mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu huda hidayah. Ini lho Pak. Terus walaupun kalau panjenengan sudah berislam, sudah beriman, tetap harus minta hidayah. Lebih-lebih hidayah itu taufik yang kemarin kita sampaikan, tidak hanya sebatas petunjuk yang hanya teori saja, ngerti nih sholat wajib, ngerti nih zakat wajib, ngerti nih puasa wajib. Tidak hanya itu, tapi juga hidayah itu taufik, hidayah petunjuk dari Allah yang bisa menjadikan kita ini ringan untuk menjalankan ibadah-ibadah Allah. Jadi perlu dimohonkan, ya. Lah sedangkan hidayah ini maklum saya, ya, ini ranahnya ranah Gusti Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Begini apa betul? Demikian nih, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah wahai Allah kami mohon pertolongan. Terus nek kula panjenengan sedaya butuh hidayah Allah, ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah, yang harus kita mohonkan kepada Allah. Kenapa? Lebih-lebih yang terkait dengan hidayah. Ini hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Atau sih pun orang yang minumnya. Jadi Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Siapapun dia. Sering kalau sampai akan saya atas Abu Lahab. Semarang Abu Lahab. Sinten? Pamane Kanjeng Nabi. Pamane Kanjeng Nabi ini lah berarti termasuk keluarga mulia. Gini apa? Tapi Allah tidak berkehendak. Jadi hidayah itu urusannya Gusti Allah. Sehingga Abu Lahab ini, para bapak ibu, sampai meninggal dunia pun mati dalam keadaan zuhur, mati dalam keadaan tidak beriman. Senajan Abu Lahab itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi, nyemrapi Al-Quran, nyemrapi mukjizat Kanjeng Nabi, nyemrapi akhlak Kanjeng Nabi. Tapi karena Allah tidak berkehendak, toh ujung-ujungnya Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Padahal Al-Quran yang diturunkan ini maklum saya, ini
Ini bahasa Arab, kita ngomong bahasa mereka. Sehingga ketika Al-Quran turun disampaikan Nabi nyemrapi saja ini Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang kafir yang lain. Ini pun nyemrapi kalau Al-Quran ini memang produknya dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari ahli syair, bukan dari para dukun. Nyemrapi cuma mergo ini Allah gak berkehendak. Akhirnya ketika ayat Al-Quran dibacakan, kupingnya ditutupi, telinganya ditutupi supaya tidak mendapatkan hidayah. Masya Allah. Nah, lain ceritanya dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dulu orang yang membenci Kanjeng Nabi, orang yang sangat memusuhi Islam, tapi asal hidayahnya Allah. Niki barokah dulu ini Kanjeng Nabi niki Pak. Atas Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku nanti Allahumma ta'izzal Islam bi ahadil awmarai. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu dua umat. Salah satu dua umat. Dua umat yang dimaksud itu Pak, sing setunggal Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya Amr bin Hashim bin Hisham. Amr, sedangkan setunggal lima Umar bin Khattab. Abu Jahal dikatakan jahal, Abu Jahal bapaknya kebodohan itu bukan mereka bodoh, mereka pointer. Menurut saya IQ-nya itu di atas rata-rata, memiliki IQ yang berlian, nyemrapi sekali lagi bahasa Al-Quran, tapi tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi Nabi yang berdoa kepada Allah SWT kemudian diijabah. Sing diijabah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Kenapa kok yang dipilih Nabi ini buatan Abu Jahal, Umar bin Khattab? Karena ini dua tokoh Mekah yang sangat dikagumi, disegani. Maka nenek salah setunggal ini membentuk Islam, niscaya agama Islam akan izzah, akan mulia. Tenanan orang sing dipilih kali Gusti Allah sinten Umar bin Khattab. Walaupun Islam ini kerana apa Pak? Dapat hidayah dari Allah mergo membaca Al-Quran. Jadi adiknya Umar bin Khattab niku namanya Fatimah bin Khattab. Fatimah bin Khattab itu masuk Islam duluan Pak, masuk Islam tanpa diketahui oleh Sayyidina Umar. Nah setelah Sayyidina Umar nyemrapi Nabi itu berdakwah menyebarkan agama Islam, akhirnya Sayyidina Umar ingin membunuh Nabi Muhammad. Ceritanya seperti ini, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah perjalanan Sayyidina Umar bertemu dengan sahabat Khabbab bin Arz. Ditakoi yang sahabat Khabbab bin Arz, Umar aku nak jawab, saya ingin membunuh Nabi Muhammad. Lalu kenapa kamu tidak membunuh Muhammad? Mau ademu dewi gitu, terus membunuh Islam. Loh iya Pak, balik Pak, tidak jadi ke rumah Nabi Muhammad, balik ke Nabi. Ternyata sesampai di rumahnya Sayyidina Umar melebet ruang sudah diwanteni, ini adik suaminya juga diwanteni, sampai berdarah-darah.
Lah ndelalah teng griyane Fatimah bin Khattab niku wonten mushaf, wonten Quran. Dibuka oleh Sayyidina Umar ketepaan surat Thaha. Nggih, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Bergetar Sayyidina Umar. Bayangno ma anzalna 'alaikal Qur'an, bahwa Al-Qur'an yang kami turunkan ini bukan untuk mencelakakan kalian. Jadi Al-Quran yang kami turunkan kata Allah justru menyelamatkan kalian. Illa tadhkirah, sebagai peringatan, liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada. Siapa yang menurunkan tanzilan? Al-Quran diturunkan mimman khalaqal arda was samawati, diturunkan oleh Zat yang menciptakan langit dan ini gimana ayat yang dibaca Sayyidina Umar. Yang berarti bahwa Quran ini adalah dari Allah, Zat yang menciptakan langit dan loh, dari situ kalau Allah memberikan hidayah. Lalu gitu, Sayyidina Umar berarti dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Langsung Pak, ya, Sayyidina Umar kepingin diantarkan ya, menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau langsung bersyahadat. Ya, sama tadi syahadat para ramu keliling Ka'bah. Ini Sayyidina Umar. Padahal dulu Pak, ya, Islam itu kan sih nopo nggih, cara dakwah ya sih sembunyi-sembunyi. Jadi mereka tidak mau menampakkan keislamannya, takut. Nek Sayyidina Umar mau ya termasuk nopo ya pimpinan keliling Ka'bah sambil mengatakan bahwa saksikan saya Muslim, pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya justru masuknya Sayyidina Umar Islam ini mendapat hidayah. Loh, bawahan ini anak buah ini karena saya ngerti ini ya hidayah. Jadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi ketika mengharapkan Abu Lahab supaya masuk Islam, justru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat nomor innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walaupun Abu Lahab itu pamanmu, kau cintai, tapi kamu tidak bisa memberikan hidayah. Tugasmu dakwah, menyebarkan saja, memberi peringatan saja. Soal hidayah hak penuh prerogatif Allah. Anggota gak dipilih, ya. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki untuk diberi hidayah. Ya, lah kula panjenengan alhamdulillah awak dhewe gak hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi saged beriman asal hidayah ini Allah. Nah, ini perlu kita pertahankan Pak, hidayah ini. Ya, supados kula panjenengan sedaya ada modal untuk mendapatkan makanya ini mau terus minta hidayah, minta hidayah, minta hidayah. Soalnya ini gua nah, hidayah agama katakan terus alhamdulillah Islam, tapi ngerti lagi korupsi dilakukan.
ngerti nek zina iku haram dilakoni, ngerti nek miras niku mboten angsal dilakoni. Lah niki berarti masih belum hidayatul taufik. Terus kita mohonkan sepatas Allah memberikan hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik. Abu Lahab kufur, anake Islam. Abu Jahal kufur, putranya namanya Ikrimah sampai mati syahid. Itu Allah semua, ya, pilihannya Gusti Allah. Ya, Nabi Nuh, Nabi dua anak Kan'an Kak Nuh. Jadi sekali lagi hidayah adalah hak prerogatif Allah, tapi tetap orang-orang yang menuju pulau panjenengan sedaya diharapkan terus berdoa memohon kepada Allah dengan ihdinas siratal mustaqim, berdoa agar kita mendapatkan hidayah jalan yang lurus sehingga bengkok-bengkok. Soalnya dalam perjalanan hidup ini Pak Bu, wonten tiyang niku sing asale bengkok-bengkok di sini. Berakhir lurus. Wonten sing lurus kok berakhir malah bengkok-bengkok. Wonten sing lurus terus sampai akhiratnya lurus. Niku yang kita mohonkan kepada Allah. Yang sing menggo-menggo dhisik malah lurus, sing mboten ono-ono lah, sing ono lurus iki. Nah, tapi as-siratal mustaqim niku nggih jalan yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok, terus berusaha untuk menjadi orang yang baik, nggih, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira pinten menit? 10 menit ya, monggo teh wonten sing ingin tanglet. Monggo Pak. Ya, monggo. Sampun. Nggih, nek panjenengan taklet zat Allah. Nggih. Jadi Allah itu memang tidak boleh dijisemkan. Engko ana kelompok-kelompok mujassimah. Mujassimah itu berarti menyamakan Allah seperti makhluk. Oh, Allah punya mata. Oh, Allah punya tangan. Oh, Allah punya kaki. Oh, Allah punya ini, punya ini. Jadi menyamakan Gusti Allah dengan makhluk. Alasannya nopo? Di Quran ada. Contoh, yadullahi, ya, tangan Allah, fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini kalau diterjemahkan secara letterlek, ya memang tangan Allah. Ya itu tangan. Nah, jadi ada ulama-ulama sing ndak gelem takwil. Wis pokoknya terjemah seperti itu ya sudah. Berarti Allah punya tangan. Cuman tangannya Allah nggak sama dengan tangan makhluk. Nah, kalau kita Pak Nun Sewu, mayoritas dari para ulama, kalau ada ayat-ayat seperti ini tidak boleh panjenengan terjemahkan menjisimkan tadi. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya adalah kekuasaan. Ditakwil, oh yang dimaksud tangannya adalah kekuasaan. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan. Itu contoh lain dalam surat Ar-Rahman itu kan ada bahwa Allah punya wajah, nomor ya banyaklah pokoknya ayat-ayat ya, yang kalau diterjemahkan ya,
kalau diterjemahkan secara letterlek maka bisa berakibatkan akan menjisimkan Allah. Makanya Pak panjenengan dan saya justru untuk bisa mengenal Allah itu adalah dengan cara merenungkan ciptaan, bukan merenungkan zat Allah. Gusti Allah itu ya Allah, tangannya ya Allah, wajahnya ya Allah. Tidak kuat Pak, akal kita ini diberi Allah terbatas. Nih, jadi nek panjenengan zat, ya zat sudah. Ya apa ya sebagai Dzatullah yang menciptakan langit dan lah nanti ketika mungkin-mungkin ya kalau panjenengan pepet swarga baru Allah akan menampakkan, dan itulah adalah nikmat yang terbesar di dalam surga ini. Tidak ada nikmat yang terbesar kecuali ketika an-nazar ilallah, melihat Allah. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia itu akan ditinggal ketika seseorang itu melihat Allah. Ya Allah, gak ya Allah, ya Allah disiksai. Oke, nah wis cukup panjenengan bisa merenungkan ciptaan-ciptaan akan menjadikan diri panjenengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku sing pertama nggih. Sing nomor kali Abu Thalib nggih. Abu Thalib niki ya napa statusnya? Beriman napa mboten? Abu Thalib ini pamane kanjeng Nabi, Pak. Abu Lahab jelas sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat atau surat Al-Lahab nggih niku jelas tabat yada Abi Lahab, jelas bahwa Abu Lahab itu paman Nabi yang celaka. Nggih, saya sulana roda akan masuk neraka. Lah kalau Abu Thalib ini bagaimana? Abu Thalib itu pamannya kanjeng Nabi yang ngeramut kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu memang terlahir dalam keadaan yatim. Gitu Bapak, tidak punya ayah. Abdullah sudah wafat. Diasuh oleh mbahnya, kakeknya Abdul Muthalib. Hanya beberapa tahun Abdul Muthalib wafat, kemudian diramut kali Abu Thalib ini ngeramut kanjeng Nabi sampai jadi Rasul. Berapa tahun kanjeng Nabi menjadi Rasul usia 40. Ya, paling tidak 35 tahun ngeramut kanjeng Nabi. Nah, memang para bapakku di dalam hadis-hadis panjenengan tinggal, memang tidak ada hadis yang menyatakan bahwa Abdul Muthalib ini pernah berikrar bahwa menyatakan keimanannya kepada kanjeng Nabi secara lisan. Panjenengan cuti manggi golek-golek hadis kira-kira ono yang menyatakan bahwa Abu Thalib ini benar-benar telah beriman di hadapan kanjeng. Yang ada itu para bapak ibu, ketika Abu Thalib ini lagi sakaratul maut, Nabi mendoakan, Nabi mengajak, ayo udah syahadat. Nanti dengan syahadat itu saya akan bisa berampunan pada Allah untuk menyelamatkan panjenengan. Tapi ingat Abu Thalib oleh kanjeng Nabi sing kene ono Abu Lahab. Jadi masih berat lisannya untuk bersyahadat.
Ngaten. Si ono rasa sultan ya, sampai meninggal dunia. Nah, makanya di sini para ulama di dalam menyikapi Abu Thalib ini, ya apa statusnya? Ada sebagian ulama yang menyatakan, oh Abu Thalib itu pernah beriman saking gak duwono. Ada yang mengatakan begitu. Cuman hadisnya tidak ada. Ya, sebagian ulama yang lain tidak. Abu Thalib tetap dikatakan orang yang tidak beriman dan kelak di neraka akan disiksa oleh Allah, tapi dengan siksa yang paling ringan. Jadi siksa yang paling ringan itu diberikan kepada Abu Thalib. Tapi siksa yang paling ringan itu apa? Dengan nyemerapi. Batu itu ditaruh di tumit, saking panasnya otak ini mendidih. Tumit kali otak ini jarak yang paling jauh gini teman-teman. Sing mendidih niku mata kaki sing maklum. Ini yang mendidih adalah otaknya. Berarti ini otak yang mendidih kira-kira lainnya. Nah, sekali lagi ini wonten perbedaan ya di antara para ulama. Ada yang menyatakan wong Abu Lahab nek seneng dengan kehadiran Kanjeng Nabi itu sudah memberikan dampak yang positif. Setiap hari Senin Abu Lahab itu siksone diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena ketika hari Senin Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab bunga duwe keponakan. Saking bunganya sampai budaknya Abu Lahab itu dimerdekakan. Itu tanda senang. Dampak positifnya yang setiap hari Senin siksa rada dikurangi. Lah niki Abu Thalib berapa tahun ngeramat Kanjeng Nabi? Wis tahunan, bahkan membela kawannya Kanjeng Nabi walaupun tidak secara langsung menyatakan. Tentu suatu perbedaan ya, masalah yang ini semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namilane wis dimugilah kula panjenengan iki wis keluarga iman, istiqomah iman, keturunan kita oleh mantu semoga iman semua. Sampun gitu. Pun bisa, buatan keras. Soalnya menang gak kerasa. Sampun iki mawon kula rawuh nggih menawa mugi-mugi wonten barokah manfaatnya. Kitab ayat ke-7 ayat ke-6 insyaallah Rabu yang akan datang akan kita kaji bersama-sama ayat berikutnya. Sampun kita akhir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.